Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama saya, Nuning Fitah Hidayati, pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai modul 6, yaitu mengenai review dan sosialisasi karya ilmiah. Namun pada video ini saya hanya akan berfokus pada kegiatan belajar 3, yaitu sosialisasi karya ilmiah. Jadi kalau pada kesempatan sebelumnya kita sudah membuat suatu karya ilmiah, melakukan review dan finalisasi karya ilmiah, maka tibalah saatnya kita untuk mensosialisasikan karya ilmiah yang sudah kita buat. Nah, sosialisasi ini apa? Di sini kita akan membahas tentang hakikat dari sosialisasi karya ilmiah dan media sosialisasi karya ilmiah. Capaian umum yang diharapkan pada saat kita selesai dengan materi ini ialah bahwa diharapkan Bapak Ibu semua nanti akan mampu menjelaskan bagaimana cara mensosialisasikan karya ilmiah. Itu capaian umumnya. Secara lebih spesifik, nanti diharapkan Bapak Ibu semua akan dapat menjelaskan pengertian dari sosialisasi karya ilmiah, kemudian tujuan dari sosialisasi karya ilmiah, media untuk melakukan sosialisasi karya ilmiah, kemudian cara menyusun bahan sosialisasi, dan bagaimana cara mensosialisasikan karya ilmiah. Nah, kalau menurut Suryono Sukanto, ya, sosialisasi karya ilmiah adalah suatu proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Di sini John Masionis juga berpendapat bahwa sosialisasi ini adalah merupakan suatu pengalaman sosial seumur hidup di mana individu dapat mengembangkan potensinya dan mempelajari pola-pola kehidupan. Nah, dengan berpijak pada dua hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa sosialisasi karya ilmiah adalah suatu proses mensosialisasikan atau mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat agar individu dapat mengembangkan potensinya dan mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Mungkin secara lebih spesifik, secara lebih gamblang begitu ya, sosialisasi karya ilmiah ini dapat juga dikatakan suatu publikasi terhadap karya ilmiah. Nah, ini dia tujuan dari sosialisasi karya ilmiah secara lebih detail, yaitu yang pertama adalah memberikan informasi. Hal ini dilakukan ketika audiens ya atau pendengar ataupun pembaca belum familiar terhadap topik yang dibahas. Ya, jadi sifatnya adalah memberikan informasi. Yang kedua, ini yang utama sebenarnya, bahwa sosialisasi karya ilmiah ataupun publikasi karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan pengaruh atau bersifat persuasif, di mana ini untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain, dan membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk menghindari plagiat ataupun pencontekan dan melatih mahasiswa untuk bisa lebih produktif menulis dan menuangkan idenya lebih baik. Ya, mau nggak mau mahasiswa misalnya kalau di universitas ya, di Unsud misalnya kan wajib untuk melakukan sosialisasi ini buat mahasiswa. Nah, dari sini akan mahasiswa dilatih untuk
bisa lebih produktif menulis. Dan ini yang akan juga saya terapkan pada Bapak Ibu sekalian, bukan dalam bentuk seminar ataupun apapun itu, tetapi nanti di pertemuan ke-8 sebagai bentuk tugas tutorial 3, Bapak Ibu akan melakukan presentasi terhadap karya ilmiah yang sudah panjenengan buat. Begitu. Nah, bagaimana caranya menyusun bahan sosialisasi? Ini simple tetapi juga agak lumayan butuh persiapan begitu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan analisis terhadap peserta, pendengar, atau audiens. Kita harus sesuaikan siapa audiens kita. Kalau audiensnya adalah kalangan akademisi, itu akan lebih mudah karena kita berada di satu bidang yang sama, satu lapang yang sama, sehingga tentunya akan lebih mudah mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat ilmiah yang akan kita sajikan. Tetapi ketika kita melihat audiens kita adalah masyarakat umum yang terdiri dari berbagai macam lapisan pendidikan, maka kita juga harus bisa menyesuaikan. Kita tidak boleh, kita hendaknya tidak membuat suatu istilah ataupun kalimat-kalimat yang terlalu kompleks begitu ya. Buatlah kalimat yang sederhana, mudah diterima, dan lebih bersifat general seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga harus menentukan tujuan dari sosialisasi atau presentasi. Tadi kita lihat apakah akan memperkenalkan atau memberikan informasi baru ataukah hal-hal yang lainnya. Itu juga kita harus sesuaikan sehingga nanti bahan presentasi yang akan kita buat bisa disesuaikan tentunya. Kemudian yang juga tidak boleh kita tinggalkan adalah merancang garis besar presentasi. Kenapa ini penting? Karena dengan merancang garis besar presentasi, semacam membuat kerangka dulu, maka topiknya nanti akan bisa lebih terstruktur, kemudian lengkap. Kita juga bisa melakukan self-evaluation terlebih dahulu, apakah informasinya sudah betul, terurut dengan baik, tertata dengan baik, begitu ya. Nah, ini penting untuk membuat sebagai panduan kita sendiri sebenarnya, garis besar presentasi ini. Kemudian jangan lupa juga ada pendahuluan dan ada penutup dalam sebuah presentasi gitu ya. Kemudian tentu saja kita juga harus melakukan riset terhadap topik yang akan kita presentasikan. Kenapa ini penting? Ya tentu saja karena dengan demikian kita bisa bersifat saling melengkapi. Kita mengisi gap yang kosong gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya ada satu kesatuan terhadap topik atau riset yang satu topik begitu. Kemudian yang keenam, kita juga perlu menyiapkan catatan dan alat bantu visual. Catatan penting ya, untuk mencatat hal-hal yang mungkin masih kelewat ataupun yang lainnya. Kemudian alat bantu visual tentu saja iya, karena dari situ kita bisa berlatih, kemudian melihat, dan sebagainya. Sebagai bahan evaluasi untuk mungkin kita perlu melakukan revisi terhadap bahan presentasi yang akan kita tayangkan atau presentasikan. Kemudian kriteria tayangannya seperti apa, dan jangan lupa terakhir, latihan sebelum presentasi. Ya. Itu juga satu hal yang penting yang perlu kita lakukan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa sosialisasi karya ilmiah ini dapat dilakukan dalam rangka publikasi terhadap karya ilmiah, di mana publikasi ini dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Publikasi langsung ini biasanya dilakukan melalui presentasi. Dalam hal ini dapat berupa pertemuan tatap muka seperti seminar, konferensi, dan kolokium, dan bisa juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui media jurnal ilmiah, baik yang cetak,
online maupun e-jurnal. E-jurnal ini sebenarnya hampir sama dengan online ya. E-jurnal, elektronik jurnal. Nah, seminar. Seminar itu yang seperti apa? Kita bisa lihat di sisi sebelah kiri ya. Yang di atas adalah seminar yang konvensional atau offline. Yang di bawah adalah seminar online yang sekarang menjadi trending karena banyak orang melakukan WFH ya. Jadi seminarnya berupa seminar online atau virtual. Apa sih seminar itu? Seminar ini adalah suatu pertemuan yang membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang atau pimpinan seminar ya, bisa juga berupa dalam hal ini moderator begitu. Tetapi dia adalah seorang yang ahli biasanya. Nah, seminar ini dihadiri oleh banyak peserta, diantaranya ya para mahasiswa. Masalah yang dibahas dalam seminar biasanya disusun dalam bentuk makalah, artikel, ataupun kertas kerja yang disusun secara ilmiah. Nantinya ketika tulisan-tulisan dari para peserta atau makalah itu dikumpulkan, itu yang kita kenal sebagai proceeding gitu. Nah, seminar ini biasanya dihadiri oleh penyaji atau presenter, ada moderator, ada pembawa acara, ada keynote speaker. Gitu ya. Penyaji dengan keynote speaker beda. Kalau keynote speaker ini adalah dia juga penyaji, tetapi dia adalah seorang pakar yang relevan dengan topik yang disajikan atau topik dari seminar tersebut. Nah, nanti akan ada juga tim perumus biasanya atau pembuat laporan kesepakatan yang diambil selama seminar dan tentunya ada peserta seminar. Nah, seminar ini dapat dilakukan secara langsung maupun jarak jauh melalui video conference ya, di offline ataupun online. Berikutnya yang kedua bentuk presentasi adalah sarasehan atau simposium. Ini adalah suatu pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat dan saran dari para ahli mengenai suatu hal atau masalah dalam bidang tertentu. Di mana simposium ini merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan terhadap suatu masalah gitu ya. Biasanya yang dikaji adalah masalah-masalah yang sedang up to date dan butuh mendapatkan pendapat para ahli untuk segera melakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Salah satunya diantaranya contohnya ya yang kemarin juga banyak saya ikuti itu adalah tentang permasalahan sampah plastik ya. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa plastik ini menjadi masalah Indonesia yang sangat besar saat ini karena Indonesia dituduh sebagai salah satu penyumbang plastik terbesar di dunia. Dan pemerintah kemudian menanggapi hal ini dengan serius dan selama 2020 ini banyak menyelenggarakan sarasehan, simposium, seminar untuk meminta pendapat para ahli untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah tersebut. Dan pada hampir akhir 2020 sudah diputuskan ya suatu rencana aksi dalam rangka combating atau melawan sampah plastik begitu ya. Bukan melawan, mereduksi, mengurangi dalam hal ini, mengurangi sampah plastik. Itu direncanakan secara detail sampai dengan tahun 2024. Di mana targetnya adalah 70% pengurangan sampah plastik. Nah, ini masalah update dan butuh pendapat dari para ahli. Dan pemerintah itu tadi menyelenggarakan simposium sarasehan untuk meminta pendapat para ahli tersebut. Berikutnya, unsur-unsur sebuah presentasi atau seminar. Nah, dalam suatu presentasi, seminar, simposium, atau apapun itu, maka yang perlu atau yang ada
dalam kegiatan tersebut tentunya adalah bahan presentasinya ya. Tidak mungkin tidak ada bahan presentasi, itu nantinya tidak akan efektif. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana. Harus ada sarana dan prasarana untuk mempresentasikan. Ini misalnya ada layar HP, ada proyektor seperti itu. Kemudian tentu saja ada presenternya, dalam hal ini pemakalah, penyaji ataupun keynote speaker. Dan tentu saja ada audiens atau sasaran dari kegiatan seminar tersebut. Nah, di sini ada 6 kriteria bahan presentasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, suatu bahan presentasi harus bersifat objektif. Ya, jadi objektif ini artinya adalah menjelaskan argumentasi dari berbagai pihak, gitu. Kemudian yang kedua, akurat. Jadi informasi yang disampaikan itu benar, tepat, akurat, tidak mengada-ngada, gitu ya. Kemudian yang ketiga, selektif, artinya presentasi hanya akan menyajikan informasi yang penting dan relevan. Jadi fokus ya, tidak kemana-mana, tapi fokus pada satu topik yang akan dibahas, yang itu penting dan saja relevan. Kemudian yang keempat, lengkap, artinya informasinya disampaikan secara utuh. Kemudian interpretatif, atau memberikan interpretasi berdasarkan data yang ada. Data sudah ada, tinggal diinterpretasikan. Kemudian jelas, artinya penyajiannya mudah untuk dipahami, sederhana, dan langsung pada pokok pembicaraan. Itu kenapa dalam suatu seminar biasanya satu penyaji itu akan dibatasi waktunya. Bisa 15 menit, bisa 25 menit, atau biasanya maksimal 1 jam tergantung dari kebutuhan penyelenggaraan seminar tersebut. Nah, kita juga harus dalam membuat suatu bahan presentasi ini ya, kita harus yang pertama mengenali siapa audiensnya, mengenali medannya, mengenali peralatan yang digunakan, kemudian siapkan rencana alternatif. Ini menjadi penting karena apa? Kita harus mengenali medannya dulu, audiensnya dulu, dan peralatan yang digunakan. Sehingga pada saat pelaksanaan itu tidak ada kendala-kendala teknis yang akan mengganggu acara, gitu ya. Nah, kalaupun sudah dipersiapkan, ternyata nanti ada kendala ataupun gangguan, maka poin keempat menjadi penting, yaitu siapkan rencana alternatif. Nah, itu hal-hal yang juga harus disiapkan dalam membuat suatu bahan presentasi dan mempersiapkan seminar. Kemudian komunikasikan. Dalam hal ini body language ini penting. Bagaimana agar suatu komunikasi bersifat efektif sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara terhadap audiens akan sampai, maka body language ini akan bersifat sangat membantu. Ya. Jadi kita nggak kejar berdiri melulu, duduk terus gitu, tidak seperti itu, tapi sesekali berinteraksi dan body language yang sesuai begitu. Kemudian kita juga melatih bagaimana berbicara secara verbatim, mengingat, menghafal, kemudian juga bagaimana berbicara secara spontan ya, tapi tetap sopan, menjunjung tinggi etika, dan tetap fokus pada pokok permasalahan atau pembicaraan. Nah, jadi di sini ada 6 poin ya dalam menyusun bahan presentasi. Di situ ada kejelasan, ada penekanan, ada penguatan, ringkas, ada kesamaan, dan berpihak pada audiens. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar presentasi berjalan efektif ya. Ada 6 nih. Yang pertama, tentu saja harus tersedia waktu yang cukup untuk membahas persoalan. Tadi yang sudah saya sampaikan biasanya sudah ada kriteria waktu dari penyelenggara.
Bisa 25 menit, 35, 1 jam, 2 jam, tergantung yang dibutuhkan. Nah, ini tentu saja harus kita sesuaikan agar dalam waktu yang tersedia itu cukup untuk membahas seluruh persoalan yang kita sajikan. Untuk itu, sebelumnya problemnya apa, itu tentu saja harus sudah dirumuskan secara jelas. Kemudian dalam prosesnya, dalam presentasi ini nanti para peserta tentu saja harus dapat diajak untuk berpikir logis. Dalam hal ini berarti kemampuan persuasif dari presenter, dari kita itu sangat penting. Gitu. Kemudian problematika juga memerlukan pemecahan yang sistematis, di mana hal ini akan dipecahkan secara menyeluruh berdasarkan diskusi-diskusi yang kemudian nanti akan berjalan tentu saja. Dalam hal ini seorang pemimpinan sidang ataupun moderator harus cukup terampil untuk memimpin dan mengelola jalannya seminar gitu ya, mampu mengarahkan dan sebagainya sehingga tetap fokus pada topik yang dikaji. Kemudian sebenarnya seminar ataupun diskusi semacam ini akan lebih efektif ketika kelompoknya tidak terlalu besar sehingga memungkinkan setiap peserta untuk dapat ambil bagian dalam berpendapat gitu ya. Nah, berikutnya terkait dengan media sosialisasi karya ilmiah gitu ya. Tadi adalah secara langsung dan berikutnya yang kedua adalah secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini biasanya melalui jurnal. Jurnal ada yang cetak, ada online, ada e-jurnal. Ini saya ambilkan contohnya. Nah, ini contoh yang saya ambilkan dari jurnalnya UT ya. Ada jurnal cetak nih, ada jurnal pendidikan. Misalnya dia terbit secara berkala gitu ya. Dalam 1 tahun rutin menerbitkan 2 atau 3 kali begitu. Kemudian ada versi online-nya juga. Kalau Bapak Ibu masuk ke webnya UT, nanti akan menemukan itu jurnal online-nya. Dia sama seperti jurnal cetak, terbit berkala begitu. Kemudian ada e-jurnal atau elektronik jurnal. Itu sama sebenarnya kayak jurnal online. Ini saya ambilkan juga dari webnya UT, ada elektronik jurnal Universitas Terbuka. Di sini ada berbagai macam jurnal ya, ada yang bidang pendidikan, bidang sains, dan sebagainya. Nah, jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini adalah suatu terbitan berkala yang berbentuk majalah dan isinya bersifat informasi ilmiah mengenai penemuan suatu karya mutakhir dalam kajian ilmu pengetahuan. Di mana jurnal ilmiah ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan dapat berupa jurnal cetak maupun elektronik atau e-jurnal. Nah, ada 4 unsur dalam sebuah jurnal ya. Yang pertama adalah adanya karya ilmiah yang memenuhi format dan isi sebagai karya ilmiah. Kemudian terbitan jurnalnya tersebut relevan dengan karya ilmiah gitu ya. Biasanya jurnal ya spesifik untuk bidang-bidang tertentu dan karya ilmiahnya tentu saja yang sesuai dengan cakupan dari jurnal tersebut. Kemudian mengirim karya ke terbitan jurnal dan memperbaiki karya ilmiah jika diperlukan. Nah, mengapa kita membuat karya ilmiah dalam jurnal? Ya, tentu saja yang pertama adalah merekam perkembangan ilmu. Ya, ilmu selalu berkembang. Maka mengikuti perkembangan ilmu, updating ilmu itu menjadi penting dan kemudian kita melakukan sosialisasinya tersebut sehingga semua orang juga ikut dalam arus tersebut. Itu penting karena apa? Pengetahuan kan selalu penting. Kita bisa mengikuti hal-hal baru, gitu ya, tidak ketinggalan. Dan kemudian ini juga sebenarnya berfungsi untuk mendaftarkan temuan dari penulis tadi. Jadi ketika kita punya pendapat, tidak ada juga pelanggaran hak cipta karena dilindungi ya. Ada tools plagiarisme yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya pada saat review tugas tutorial. Nah, selain itu juga yang ketiga tentu tak kalah pentingnya adalah bahwa
Fungsi dari mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal adalah untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Nah, ini kriteria media sosialisasi karya ilmiah, jurnal ilmiah, versi elektronik dan versi cetak. Misalnya, dalam hal kemutahiran, baik elektronik maupun cetak itu bersifat mutakhir. Kecepatan diterima. Nah, kalau elektronik jauh lebih cepat diterima karena kita bisa langsung mengakses ke webnya. Tetapi kalau cetak ini agak lambat ya, ada proses pencetakan, ada proses pengiriman gitu. Maka sekarang cenderung hampir semua jurnal itu berbasis OJS dan ada versi elektroniknya atau online-nya. Kemudian dalam hal penyimpanan, elektronik ini sangat mengirit tempat ya, karena dia disimpan di dalam satu sistem cloud begitu. Sedangkan cetak ini memakan tempat. Kalau kita lihat di perpustakaan kampus, jurnal dan semacamnya ini betul-betul memakan tempat ya, lemari-lemari kayak gitu-gitu. Maka sekarang memang cenderungannya kita ke elektronik jurnal seperti itu. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bisa mengakses seluruh jurnal secara online gitu. Kemudian pemanfaatannya, kalau elektronik tentu saja kita bisa akses 24 jam. Tetapi kalau cetak tentu terbatas jam buka dari perpustakaan ya, kalau kita tidak membeli. Pada umumnya memang kita tidak membeli jurnal kan, yang dibeli mungkin buku resep malah. Maka untuk jurnal biasanya yang berlangganan adalah perpustakaan. Dan tentu saja ketika kita akan mengaksesnya, menunggu jam buka perpustakaan. Begitu. Kemudian kesempatan. Dalam hal kesempatan, akses terhadap jurnal atau topik tersebut bisa dilakukan secara bersamaan. Kalau elektronik ya, semua orang bisa mengakses dalam waktu yang sama. Tetapi kalau cetak, karena cetaknya terbatas, jumlahnya terbatas, maka harus antri gitu. Kemudian dalam hal penelusuran, otomatis tersedia kalau yang elektronik kita tinggal searching lewat Google udah dapat gitu kan. Kalaupun tidak searching, udah tahu nama jurnalnya apa, kita langsung aja menuju web tersebut. Sementara kalau yang cetak, ya harus dibuat dulu, nyari dulu, gitu kan ya. Kemudian waktu penelusuran, kalau untuk elektronik tentu saja dia akan lebih cepat, dan cetak lama ya, harus nyari di loker-loker seperti itu. Kemudian dalam hal keamanan, elektronik ini tentu saja jauh lebih aman. Sementara yang cetak kurang aman ya, bisa diambil, dipinjam, nggak dikembalikan, seperti itu kan. Akhirnya kita tidak bisa mengakses. Nah, tetapi dalam hal manipulasi dokumen nih, untuk elektronik hal ini sangat mudah karena tinggal meng-copy paste lah. Ini yang banyak juga dipakai oleh mahasiswa seperti itu ya. Jadi juga riskan juga. Sementara kalau yang cetak kan sulit, tidak bisa, kita tetap harus mengetik ulang dan sebagainya kan. Kemudian untuk yang elektronik dalam hal langganan ya, maka jurnal itu kita langganan jurnalnya sehingga judul yang didapatkan bisa lebih banyak. Sementara kalau yang cetak tidak. Kemudian harga total langganan yang elektronik jauh lebih murah dibandingkan dengan yang cetak, karena yang cetak tadi ada biaya cetak, ada biaya kirim dan sebagainya. Saya rasa cukup untuk sosialisasi karya ilmiah. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.